Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang keuangan negara. Oke, yang pertama di sini ada pengertian keuangan negara. Keuangan negara diartikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Oke, di sini kan ada kata-kata semua hak dan kewajiban negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2, yang disebut dengan hak negara itu diantaranya adalah memungut pajak, mengeluarkan anggaran, mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Lalu selanjutnya, kewajiban negara di sini salah satu diantaranya adalah mengadakan atau melakukan pelayanan umum terhadap masyarakat dan membayar tagihan kepada pihak ketiga. Selain itu, keuangan negara itu harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi ekonomis, lalu efektif dan transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Di sini keuangan negara harus tertib dan taat pada peraturan. Ada beberapa dasar hukum tentang keuangan negara. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengatur tentang pengaturan umum tentang keuangan negara. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Di sini mengatur tentang sistem keuangan, tata cara pembayaran, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan oleh BPK berdasarkan SAP atau standar akuntansi pemerintahan. Di sini mengatur tentang pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan tujuan tertentu. Lalu diantaranya di sini ada pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara. Yang pertama ada sisi objektif dan sisi subjektif. Sisi objektif itu di sini meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kegiatan dan termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan dan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan kalau dari sisi subjektif ini meliputi seluruh objek sebagaimana tadi disebutkan di sisi objektif di atas yang dimiliki oleh negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang kaitannya dengan keuangan negara. Lalu selanjutnya ada sisi dilihat dari sisi proses. Di sini kalau dari sisi proses itu mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana disebutkan di atas tadi, yang mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan pengambilan keputusan dan sampai dengan nanti dipertanggungjawabkan. Dari sisi tujuan di sini meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, selanjutnya di sini ada asas umum pengelolaan negara dalam rangka terwujudnya good governance dengan penyelenggaraan negara atau tata kelola dalam penyelenggaraan negara. Di sini pengelolaan keuangan negara diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Profesional itu artinya pengelolaan negara dilaksanakan oleh orang-orang yang berkompeten atau yang expert di dalam hal pengelolaan keuangan negara. Lalu keuangan negara itu dikelola atau diselenggarakan secara terbuka. Artinya nanti akan dipublish kepada masyarakat luas, akan dipertanggungjawabkan. Lalu bertanggung jawab, karena di sini keuangan negara itu mengelola uang yang sumbernya dari masyarakat, maka nantinya pertanggungjawabannya juga harus kepada masyarakat. Ini sesuai dengan pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945. Lalu asas-asas umum pengelolaan negara di sini yang lama itu ada asas tahunan, lalu ada asas
universalitas, kesatuan, dan spesialitas. Lalu yang baru di sini ada asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, lalu dilaksanakan dengan profesionalitas, juga dilaksanakan secara proporsionalitas, keterbukaan dalam PKN atau pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pengawas yang bebas dan mandiri. Nah, tujuan dari ditetapkannya asas-asas pengelolaan negara ini diantaranya adalah untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan good governance atau tata kelola dalam penyelenggaraan negara yang menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan. Lalu yang kedua juga tujuannya untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sesuai dengan bab 4 Undang-Undang 1945. Untuk apa? Untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Oke, kita lihat di sini ada asas-asas umum pengelolaan negara yang tadi saya sebutkan. Di sini ada yang asas baru ya. Asas barunya itu ada 5 asas, dan asas yang lamanya itu ada 4 diantaranya. Yang pertama ada asas tahunan. Asas tahunan di sini maksudnya adalah membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. Nah, di sini harus dapat persetujuan dari DPR. Menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa APBN itu merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang atau berdasarkan pasal 4 Undang-Undang tahun 17 tahun 2003. Tahun anggaran meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Itu adalah asas hukum dasar hukum atas asas tahunan. Lalu yang di asas lama itu ada asas universalitas. Asas universalitas ini disebut juga dengan asas kelengkapan karena di dalam asas universalitas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Nah, menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, di sini yang ayat 2-nya menyebutkan bahwa menteri atau pimpinan lembaga yang menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden. Lalu selanjutnya di sini ada asas kesatuan. Nah, di dalam asas kesatuan ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran negara. Jadi dijadikan satu file dalam bentuk dokumen anggaran. Lalu selanjutnya ada asas spesialitas. Di sini asas spesialitas mewujudkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Nah, jenis pengeluaran ini nanti dimuat dalam satu mata anggaran tertentu dan diselenggarakan secara konsisten, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Kalau secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi yang tidak bisa dilampauinya ya nanti. Kalau di kualitatif itu pengguna anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, selanjutnya saya beralih ke asas yang baru. Di sini yang pertama ada akuntabilitas berorientasi pada hasil. Nah, untuk akuntabilitas berorientasi pada hasil, sini diatur dalam pasal 14 ya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa disebutkan bahwa dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga tahun berikutnya.
Lalu pasal 2-nya disebutkan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud tadi dalam pasal 1 disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Di ayat 3-nya disebutkan rencana kerja dan dari anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tadi disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah 1 tahun anggaran yang sedang disusun. Di sini menurut pasal 14 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 diartikan bahwa anggaran itu anggaran yang berbasis kinerja. Artinya setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, adapun maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja ini yang pertama adalah untuk mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan dampak atas alokasi belanja yang ditetapkan. Lalu disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam 1 tahun anggaran, dan program serta kegiatan disusun berdasarkan tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi kementerian negara atau lembaga tersebut. Di sini asas akuntabilitas itu artinya adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, untuk asas baru selanjutnya yang poin 2 ada profesionalitas. Di sini asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu di poin 3 ada proporsionalitas. Di sini artinya bahwa asas tersebut mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Artinya nantinya pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Lalu poin yang keempat ada keterbukaan, artinya asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak atas asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Lalu selanjutnya di sini ada pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Nah, di sini badan pemeriksa ini kalau di Indonesia ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam 3 tahap pemeriksaan. Yang pertama itu ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Nah, kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan objek mana nih yang akan diperiksa. Terus kecuali pemeriksaan yang objeknya telah diatur sendiri dalam undang-undang atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga atau kementerian perwakilan. Nah, kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, lalu termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK ini dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan SDM. Dia juga mandiri dalam anggaran dan sarana pendukung lainnya yang memadai. BPK nantinya akan diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, dan diberikan kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaannya berlangsung. Baik, itu adalah asas-asas umum pengelolaan negara. Oke.
Oke, saya akan lanjutkan. Ini tadi udah saya jelaskan ya satu persatu. Ada asas kesatuan, spesialitas, lalu asas akuntabilitas, profesionalitas, proporsional, keterbukaan. Ini juga sudah saya jelaskan. Lalu kita masuk ke prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Di sini bahwa keuangan negara dikelola secara tertib ya tadi, taat pada peraturan perundang-undangan, lalu APBN, perubahan APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Lalu APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi. Nantinya semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam satu APBN. Nah, nanti jika ada surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk pengeluaran negara saat tahun anggaran berikutnya. Penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara harus memperoleh persetujuan dari DPR. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi APBN. Yang pertama ada fungsi otorisasi, yaitu bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Lalu ada fungsi perencanaan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Lalu ada fungsi pengawasan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai nih apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. Lalu fungsi alokasi, bahwa anggaran negara itu diarahkan untuk mengurangi pengangguran atau pemborosan atas sumber daya yang ada. Lalu fungsi distribusi, bahwa di sini anggaran itu digunakan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Lalu fungsi stabilitas, di sini anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental dalam perekonomian nasional. Oke, baik, sampai di sini penjelasan materi keuangan negara. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.